Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat pandemi COVID-19, hal ini berdampak pada bidang pendidikan. Banyak keluhan akan siswa yang kurang memahami materi di sekolah. Oleh karenanya, kami hadir sebagai platform yang fleksibel untuk menjawab permasalahan tersebut yang kami beri nama Rumah Tutor. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Ilzam Palahuddin, Alfiah Kodartini Sabudiharjo, Cindy Ayu Purwitasari, Emanuela Dwi Putri India-Kusuma, Livia Nurizakia, Linda Hanifatul Ilmi, dan Jusnul Khotimah Darmasiwi akan menyampaikan bisnis model kanvas pada gagasan bisnis kami. BMC sendiri akan singkatan dari bisnis model kanvas, merupakan sebuah strategi manajemen bisnis yang terdiri dari 9 elemen-elemen penting dalam sebuah model bisnis. BMC ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder. 9 elemen penting ini diantaranya yang pertama yakni customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channels, 4 customer relationship, 5 revenue stream, yang keenam key resources, yang ketujuh key activities, 8 key partnership, 9 adalah cost structure. Selanjutnya ada ide bisnis. Ide usaha yang kami angkat adalah melihat akses pendidikan yang semakin dibatasi, mulai dari sekolah di rumah saja dilaksanakan secara daring, sehingga pemahaman akan materi sekolah pun kian menurun seiring dengan menurunnya proses pembelajaran pada siswa. Oleh karenanya, kami membawakan peluang ide bisnis untuk memberikan solusi terhadap akibat pandemi COVID-19 ini dengan menciptakan sebuah platform yang diakses secara online sebagai penghubung antara tutor dengan anak yang akan ditutorkan, sehingga nantinya kami akan menarik beberapa tenaga pendidik dari berbagai macam bidang studi, tentu dikualifikasi sesuai dengan standar dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kami akan merancang platform ini untuk kategori mulai dari sekolah dasar hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Kemudian ada alasan juga mengapa kita memilih rumah tutor ini sebagai ide bisnis kami. Yang pertama ini karena adanya pandemi COVID-19, kemudian yang kedua karena banyaknya siswa yang kurang memahami pelajaran di sekolah dan harus mendapat pelajaran tambahan. Kemudian berikut merupakan bisnis model kanvas yang telah kami buat untuk bisnis kami. Yang pertama ini ada key partners, kemudian ada key activities, ada key resources, ada value proposition, ada customer relationship, ada channels, ada customer segments, ada cost structure, dan yang terakhir ada revenue streams. Selanjutnya adalah pemaparan dari BMC di atas, yaitu yang pertama, pemetaan pertama ada customer segment yang terdiri dari pelajar SD, pelajar SMA, dan pelajar SMP. Langkah pertama ini merupakan bagian dari bisnis model kanvas, yaitu mengisi kolom customer. Manajer perlu mengidentifikasi kelompok pasar yang menjadi customer perusahaan yang jadi ciri konsumennya. Contohnya, kelompok customer adalah kelompok masyarakat kelas menengah atas, anak muda, pekerja kantor, dan masyarakat perkotaan. Pemetaan kedua yaitu value proposition. Perusahaan perlu mencatat value apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Value tidak selamanya harus berupa keunggulan produk, namun bisa juga diciptakan melalui experience, kekuatan brand, sejarah, dan lain-lain. Dalam kasus rumah tutor, value proposition rumah tutor ini sudah bukan sekadar experience berupa kesenangan, kenikmatan, kenyamanan, dan kemudahan, namun sudah berupa jenjang yang lebih serius tentang pendidikan di Indonesia. Rumah tutor ini patut dicontoh karena mampu memberikan value yang tidak dapat disamai oleh kompetitornya. Apabila rumah tutor hanya fokus pada pendidikan, suatu saat kompetitor akan menemukan produk jasa yang sama baiknya bahkan lebih baik. Karena itu, manajemen perlu mengidentifikasi value yang menjadi kekuatan perusahaan yang tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Adapun value proposition yang disediakan oleh rumah tutor yaitu kemudahan untuk diakses, fleksibel, harga yang bersaing sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tutor yang berkualitas, materi yang disampaikan sistematis dan jelas, menentukan tutor sesuai dengan yang diinginkan, tutor yang asik, santai, dan humble. Kemudian rincian harganya sebagai berikut. Dengan paket SD, yang pertama privat 6 bulan dengan harga 1 hingga 2 juta, yang kedua privat 1 bulan dengan harga 200 hingga 400 ribu, yang ketiga privat 1 pertemuan dengan harga 18 hingga 35 ribu, yang keempat semi privat 6 bulan dengan harga 500 hingga 1,5 juta. Untuk paket SMP, yang pertama privat 6 bulan dengan harga 1,5 hingga 3,5 juta, yang kedua privat 1 bulan dengan harga 300 hingga 600 ribu, yang ketiga, privat 1 pertemuan dengan harga 25 hingga 50 ribu. Yang keempat, semi privat 6 bulan dengan harga 1 hingga 2 juta. Untuk paket SMA, 1 privat 6 bulan dengan harga 2,5 hingga 4 juta. Yang kedua, privat 1 bulan dengan harga 400 hingga 800 ribu. Yang ketiga, privat 1 pertemuan dengan harga 35 hingga 65 ribu. Yang keempat, semi privat 6 bulan dengan harga 2 hingga 3 juta. Kemudian, customer relationship. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan pelanggannya. Rumah tutor melakukan engagement dengan pelanggannya dengan menggunakan membership card dan promosi official line. Melalui membership card, rumah tutor memberikan promo-promo khusus yang personal kepada membernya berupa akses khusus sebelum peluncuran produk jasa secara republik, program ulang tahun, point reward, dan lain-lain. Sementara melalui official line, rumah tutor menerima komplain, kritik, saran, dan menyebarkan broadcast message berupa kode promo dan iklan produk terbaru mereka. Dengan menggunakan media sosial, rumah tutor juga terus mengangkat tema-tema baru setiap bulannya, sehingga masyarakat selalu ingatkan dengan keberadaan rumah tutor yang aktif di media sosial. Lalu, relation merupakan mengajak customer untuk ikut di event rumah tutor, memberikan layanan konsultasi terkait pendidikan, misal konsultasi menentukan studi jenjang berikutnya, ucapan selamat ulang tahun kepada pelanggan, kemudian referrals merupakan memberikan bonus atau hadiah kepada customer dengan mengajak temannya untuk bergabung juga menggunakan layanan rumah tutor. Kemudian retensi,
setiap pelanggan yang telah menggunakan jasa rumah tutor untuk berlangganan ke layanan berikutnya akan diberikan penawaran promo khusus. Kemudian bonus free kelas 1 bulan jika telah berlangganan kelas privat 6 bulan sebanyak 2 kali. Kemudian recovery, adanya langganan aduan terhadap segala hal yang berkaitan dengan kendala pelanggan, menerima saran dan kritikan. Kemudian yaitu channel. Channel sendiri dapat diartikan sebagai bagian pemetaan di mana value diantarkan kepada kelompok pelanggan. Dalam bagian ini, perusahaan mendaftarkan bentuk-bentuk medium apa saja yang dimiliki perusahaan. Dalam kasus rumah tutor, proses pengantarkan value dilakukan di physical office rumah tutor yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain physical office, rumah tutor juga memiliki website media sosial dan program kolaborasi ke depannya. Adapun elemen-elemen dalam channel yaitu yang pertama review, yaitu testimoni pelanggan, dan kami selalu bertanya terlebih dahulu kepada customer tentang kepuasan dari rumah tutor. Yang kedua awareness, tahap awal di mana target mengetahui keberadaan jasa yang ditawarkan oleh rumah tutor, yaitu melalui akun-akun sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Yang ketiga yaitu research, media promosi akan terdapat kontak person WhatsApp business, official website, dan iklan di berbagai akun sosial media dari rumah tutor yang berisi tentang detail harga. Selain itu terdapat juga jam operasional, testimoni, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu consideration, fase di mana calon target mulai mencari tahu tentang jasa rumah tutor yang ditawarkan secara online di setiap sosial media, official website, terdapat kontak WhatsApp untuk customer service untuk membantu memberikan pelayanan. Dan terakhir yaitu purchase, di mana pemesanan dan pembayaran tutor dapat melalui website, aplikasi, atau datang langsung ke kantor. Kemudian key activity. Dalam bagian key activity yang dicatat adalah kegiatan utama operasional perusahaan. Misalnya untuk rumah tutor hingga kegiatan promosi perharinya. Bagian ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi proses yang penting dan menyisihkannya dari proses yang dirasa kurang penting dan bisa lebih efektif. Adapun key activity dalam bisnis kami yaitu pertama, merekrut tutor yang berkualitas, memberikan assessment dan standarisasi tutor untuk menjaga kualitas tutor, menjual jasa layanan tutor atau bimbingan belajar kepada pelanggan, mengupdate secara berkala kegiatan rumah tutor di akun sosial media, mengoperasikan official website dan aplikasi untuk customer melakukan transaksi, dan yang terakhir, melakukan kegiatan promosi secara online melalui akun-akun sosial media kami dengan menggunakan layanan Instagram Ads, Facebook Ads, atau melalui paid promote. Next. Selanjutnya adalah bagian dari key research. Dalam bagian ini, perusahaan mencatat sumber daya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasi key activities. Perlu dicatat bahwa pada bagian ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang menjadi milik perusahaan dan bukan milik mitra perusahaan. Dalam catatan key research, manajemen perlu mengidentifikasi bukan hanya saja kekayaan perusahaan secara fisik, namun juga secara abstrak seperti hak kekayaan intelektual, brand equity, dan lain-lain. Contohnya, untuk rumah tutor, key research-nya adalah tenaga kerja SDM-nya, seperti printer, laptop, kertas, wifi, listrik, dan human. Next. Selanjutnya yaitu bagian key partners. Key partners adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya supplier, desainer, agensi marketing, konsultan, dan lain-lain. Rumah tutor tentu tidak mampu menghandle seluruh key activities-nya sendirian. Karena itu rumah tutor menggandeng agensi dan mitra yang mampu memberikan benefit bagi rumah tutor untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan baik, seperti toko percetakan, software vendor, dan toko perlengkapan kantor. Next. Kemudian revenue streams. Bagian revenue streams adalah bagian di mana manajemen mencatat dari mana saja sumber pemasukan perusahaan. Untuk kasus rumah tutor, intinya pada bagian revenue stream, sumber-sumber pemasukan perusahaan dicatat seluruhnya. Pemasukan dari jasa manajemen, penghubung antara tutor dan siswa. Pemasukan kami dapatkan dari platform yang kami rancang, yaitu dengan menerima 20% fee total yang dibayarkan oleh siswa ke platform kami, dan 80% akan kami setorkan kepada tutor. Sistem ini diperuntukkan untuk satu siswa kepada satu penutor. Sistem bayar ini berlaku secara digital, yaitu melalui e-money yang berupa Dana, OVO, dan M-Banking, sehingga secara otomatis dapat langsung masuk ke dompet tutor. Kemudian ada cost structure. Cost structure terdiri dari dua bagian, yaitu variable cost dan fixed cost. Untuk variable cost, besarnya gaji tutor atau tender kami tergantung dari jumlah order atau jumlah transaksi yang masuk terhadap tutor tersebut. Dengan besaran yang diperoleh, yakni 80% untuk si penutor dan 20% masuk ke manajemen kami. Paket privat 6 bulan, untuk jenjang SD 800.000 hingga 1,6 juta, untuk jenjang SMP 800.000 hingga 2,8 juta, dan untuk jenjang SMA 2 hingga 3,2 juta. Untuk fixed cost, untuk laptop sejumlah 3 buah, dengan harga satuan 2 juta rupiah, sehingga totalnya 6 juta rupiah. Untuk wifi 300.000, untuk listriknya 50.000, untuk printer 1 buah seharga 1,2 juta rupiah, dan kertas HVS 1 rim seharga 30.000 rupiah. Dengan jumlah total barang 7 barang, dengan harga satuan totalnya 3.580.000, dan total harga semuanya 7.580.000. Sekian presentasi bisnis Google Canvas dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.